Kita akan masuk dalam doa ya. Satu hati yang dibawa di dalam mengenal hati Tuhan, yang tiada bernoda, tiada aib, tidak bercacat celah, dan tidak ada kerut pun yang terlihat. Sungguh sempurna. Kasih yang sempurna ini adalah kasih yang dimulai dari sejak engkau menjadi manusia. Bahkan sejak kekekalan, Allah adalah kasih. Dan bagaimanakah kami bisa melihat kasih yang begitu dalam, yang menyatukan Allah yang berdaulat, yang adil, yang penuh dengan kemurahan, belas kasihan dan murka, tetapi Allah yang juga menuntut kepada manusia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu apa yang sudah dilakukan. Dan disitulah kami melihat di dalam Kristus Yesus yang sudah memenangkan kematian, yang sudah memenuhi dengan sempurna tuntutan dari Bapa. Manusia harus bertanggung jawab dengan seutuhnya. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan satu kesatuan, keharmonisan antara tuntutan Allah dan ketidakmampuan manusia, antara Allah yang adil dan manusia yang tidak pernah bisa adil, Allah yang penuh kasih, manusia yang selalu menolak Tuhan dan membenci Tuhan. Dan kami menemukan jalan yang sangat indah, yaitu di dalam jalan salib, di dalam hidup Kristus, dalam pergumulan, penderitaan, dan kematiannya. Di sanalah terjadi satu keharmonisan yang sempurna antara tuntutan Allah dan tanggung jawab manusia di dalam manusia Yesus Kristus, dan di dalam keilahiannya. Kami akan pelajari ini, dan hantarlah hati kami dengan pengetahuan yang kekal ini, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini untuk memperingati kami dan terus menerus bahwa bukan kami yang menyelamatkan diri kami, tetapi seutuhnya dan sepenuhnya dan 100% absolut adalah Kristus yang berjasa, yang melakukan, yang mengerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Tema kita hari ini dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Cross of Christ is the perfect harmony of God's sovereignty and man's responsibility. Nah, ayatnya adalah Filipi pasal 2 ayat 5, 12, 13, ayat pasal 1 ayat 21 dan 27. Dan ada ayat-ayat yang lain yang sangat banyak sekali dalam Alkitab, tetapi kita berkonsentrasi pada ayat 12 dan 13 secara khusus. Kenapa? Karena ini satu-satunya ayat yang sangat jelas mengaitkan apa yang dikerjakan manusia dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan ayat inilah yang menggugurkan seluruh bantahan bahwa manusia bisa mengerjakan keselamatannya. Dan ayat ini juga yang menggugurkan orang-orang hyper grace atau hyper reform, yang mengatakan bahwa sekali selamat, saya selamat, dan selamalah selamat, dan saya tidak dituntut apapun oleh Tuhan dalam hidup kami. Jadi yang satu adalah orang-orang yang pemalas, yang kedua orang-orang yang penyombong. Jadi gereja Tuhan itu dibagi menjadi dua. Jadi yang merasa dirinya harus kerjakan itu, dan dia nunjukkan dirinya yang bisa lakukan, dan harus saya lakukan. Yang satu adalah itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Masuk surga itu bukan urusan kamu, urusan Tuhan. Nah, saudara, di sini ada kesalahan dan kesesatan yang terjadi sepanjang zaman. Dan gereja
tidak kembali kepada Kristus, sehingga tidak mendapatkan jawaban. Mereka berkutat dengan perdebatan teologia, tetapi tidak pernah Kristus hadir di dalamnya. Dan ada satu buku yang menarik sekali dari kaum Puritan yang menjelaskan hal ini, ya. Dan banyak sekali buku-buku itu, ya. Nah, saudara, kita akan belajar tentang beberapa ayat ini dan khususnya membukakan bahwa di dalam Kristuslah terjadi satu kesatuan keharmonisan yang tidak mungkin disatukan dengan pikiran manusia, tidak mungkin diharmonisasikan. Karena itu sebenarnya kebenaran yang paradoks. Kelihatannya berlawanan, tetapi itu berkaitan dan sangat indah sekali. Dan itu akan kita lihat dalam hidupnya Paulus. Dan puncaknya adalah hidup Kristus. Ya. Kita berkali-kali melihat suratan Rasul Paulus, bagaimana dia berjuang mati-matian, dia bergumul mati-matian, dia berusaha mati-matian, bahkan aku sampai mati pun dia katakan aku bersukacita. Ngapain dia seperti itu? Kalau selamat sudah selamat, ya santai aja lah, ngabarkan Injil santai. Ya kemana saja kita mau, ya silakan gitu. Apa seperti itu? Dan banyak gereja yang mati dalam kemalasan. Dan banyak orang Kristen juga yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan Yesus katakan, jika talenta yang aku berikan padamu tidak engkau gunakan, itu tanggung jawab manusia. Jadi buah Roh Kudus termasuk adalah tanggung jawab manusia. Dan kamu tidak lakukan itu, artinya kamu tidak berbuah. Secara tidak langsung bahwa tanggung jawabmu itu berkaitan dengan bahwa kamu tidak bertanggung jawab dan kamu tidak menerima Kristus. Walaupun mulutmu mengatakan memuji Tuhan, kamu dibaptis, kamu menjadi pendeta, kamu menjadi seorang penginjil yang hebat, tetap aja. Karena kamu menyombongkan dirimu dan itu agama. Iman Kristen bukan seperti itu. Iman Kristen adalah, saudara, keselamatan adalah seutuhnya. Jadi seutuhnya, total adalah karya Allah, absolut. Tetapi jangan lupa, pengudusan adalah karya Allah 100%. Yang diam dalam diri kita 100%. Dan tidak cuma 50%. Ya sebagian aja lah dikuduskan, yang ini enggak bisa. Jadi 100% karya pengudusan itu adalah dari Allah. Dan memenuhi kita dan menggarap kita semua, seluruh seantero hidup kita. Sehingga orang Kristen tidak boleh membedakan di dalam gereja, di luar gereja, di dalam rumah, di dalam pekerjaan, di dalam rumah, di luar, yaitu di sekolah atau di tempat-tempat yang lain. Jadi boleh kalau di luar itu ya berkompromi dengan dosa boleh. No. Satu, kamu dipenuhi seutuhnya dan kamu dikuduskan. Dan tidak ada tempat yang tidak kudus dalam hidupmu dan Tuhan tidak bertata di situ. Saudara, ini adalah satu kalimat yang paling digembar-gemborkan oleh kaum Puritan dan yang lain tidak pernah bicara ini. Dan mereka dianggap orang yang eksentrik, ekstrim, padahal bukan. Itulah yang paling natural dalam Alkitab. Dan orang mengatakan, aduh Pak, ini terlalu rohani ini. Nggak ada yang terlalu rohani, saudara. Ini orang Kristen rohani sekali. Oh ini setengah rohani. Ini duniawi ini. Nggak ada, saudara. Semua orang Kristen itu rohani. Ya. Nggak ada yang nggak rohani. Nggak ada yang setengah-setengah dan harus sepenuhnya. Itu ajaran firman Tuhan. Tapi kita lihat yang kita dengarkan nggak seperti itu. Ya nggak apa-apalah. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin yang besar, kita ada dosa-dosa yang perlu bukan apalah, dosa yang perlu untuk dilewati aja, tutup mata aja, biarinlah. Dan banyak presiden-presiden pemimpin dunia yang seperti itu. Asal rakyat bisa saya tolong, ketidakadilan berjalan, nggak apa-apa. Saudara, pemimpin seperti ini binasa semua. Dan dia tidak mendapatkan keselamatan. Dan semua pemimpin seperti itu. Berkompromi banyak hal, termasuk presiden siapapun di seluruh muka bumi.
yang tidak memiliki Kristus, dia tidak akan tegas. Dan saya lihat juga di Indonesia sama. Saudara tahu terjadi bom di Makassar. Dunia dan pemimpin dunia berteriak-teriak. Apakah pemimpin kita berteriak? Wajar saja. Oh, dari dulu sudah dibom. Ya begitulah Indonesia. Ini ketidakadilan. Tapi tutup mulut semua. Tuhan benci dengan pemimpin negara seperti ini. Saudara jangan tutup-tutupi. Tuhan sangat murka dengan pemimpin yang berdiam atas ketidakadilan. Karena kamu punya kekuasaan, dan kekuasaan diberikan Tuhan itu adalah menegakkan keadilan. Dan kamu berdiam, kamu dituntut dihakimi Tuhan di akhir zaman. Dan tidak akan luput kamu masuk dalam kebinasaan. Lebih baik dia mengatakan, aku meminta maaf, aku mengatakan demikian kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang golongan Kristen dan semuanya, boleh mengatakan itu. Dia lebih baik fair mengakui itu daripada berdiam. Berdiam artinya menyetujui. Ya. Oke, kita akan baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, ya. Perhatikan saudara, ada tentang apa yang harus ditinggalkan supaya kita bisa bertanggung jawab. Dan saudara ingat baik-baik, tanggung jawab itu merupakan satu yang paling sulit dilakukan dalam hidup kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ada 3 tingkatan, ya. Dia memiliki keilahian, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki bahkan orang yang mau memusuhi dia nggak mungkin bisa musuhi karena dia adalah Allah sendiri. Tapi dia meletakkan keilahiannya, kesetaraannya, kealahannya. Untuk apa? Saudara, karena itu di jalan satu-satunya. Jalan yang dikehendaki oleh Bapa, yang harus dijalankan oleh anak. Dan menjadi kehendak anak. Dengan sukacita, dengan sukarela, dia memasuki jalan yang penuh penderitaan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, saya tidak bahas 3 tingkatan kerendahan hati Kristus ini. Ini pernah saya bahas beberapa bulan atau tahun lalu. Ya, nah ayat ke-8 sekarang, perhatikan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, nah ini digarisbawahi, sebagai manusia berperan dalam seluruh hidupnya, berpribadi, dan dia melakukan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dijelaskan sampai mati di kayu salib yang tidak layak, yang dihujam, dihujat, dihina, dikutuk. Dan dia mati di situ. Saudara bandingkan saudara. Kita diolok sedikit aja gak terima. Iya kan? Goblok kamu. Gak enak hati saya. Atau anak kita dihina orang, hati kita sakit ya. Walaupun memang anak kita goblok gitu ya, seumpama gitu kan, tapi tetap aja hati sakit. Nah saudara bayangkan Tuhan Yesus dihina seperti itu, direndahkan, dihujat orang. Ya, kita akan melihat ini. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya tanya, ini merupakan tindakan dia sebagai manusia yang bertanggung jawab, dan dia lakukan itu terus seluruh apa yang dituntut Bapaknya, dia satu persatu dia lakukan. Seluruh tuntutan Taurat disunat, dia melakukan semua apa yang diminta Taurat, dia lakukan satu persatu. Sampai kemudian dia harus melakukan satu yang paling tinggi dalam hukum Taurat adalah mempersembahkan penebusan. Di dalam ibadah itu yang puncak tertinggi adalah membawa anak domba dan ke dalam ruang yang maha kudus, dan dipimpin oleh seorang imam besar yang harus dilakukan setahun sekali.
seumur hidup sekali. Dan Tuhan Yesus lakukan itu. Nah, saudara, perhatikan taat sampai mati. Artinya berjuang. Dia bertanggung jawab. Nanti kita akan bahas itu, apa berdaulat, apa bertanggung jawab. Sampai mati, dan matinya itu mati di kayu salib. Bukan mati biasa, saudara. Bukan mati-mati yang ya kita anggap kematian sebagai orang yang baik. Bukan. Matinya sebagai orang yang menanggung seluruh dosa-dosa dunia ini. Dan dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi satu seruan yang indah sekali, pengakuan iman Rasul Paulus. Betul kan? Ini pengakuan iman Rasul Paulus yang dituliskan dari ringkasan seluruh nubuatan Yesaya, seluruh nubuatan dari nabi-nabi. Dia ringkaskan dan kemudian dituliskan dengan kuasa Roh Kudus. Dia buat syair ini. Ini syair, saudara. Pasal 2 ini syair, poem, bukan berita, bukan, tapi adalah satu seruan, satu sukacita. Dan kita akan melihat setelah itu semua, kita melihat apa yang terjadi. Ayat 12, saudara, dipisahkan dengan satu tema, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Padahal ini berhubungan dengan ayat 11, 10 dan di atasnya. Karena kita belajar bagaimana kita mengerti firman Tuhan ayat per ayat, tidak bisa terlepas dari ayat sebelumnya, dari teksnya, dari konteksnya, dari kontennya, dari korpusnya, dari genrenya, dari satu kesatuan PB-nya yang tidak terlepas dari PL-nya, dan semua dalam ketetapan Allah yang sangat luas sekali. Nah, itu cara kita belajar dalam sekolah teologi seperti itu. Ya, yang mau belajar serius silakan. Perhatikan, saudara. Ini menjadi seruan. Seruan apa? Kepada semua orang percaya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Menunjukkan satu keberlangsungan yang tidak pernah berhenti. Dan Paulus melihat jemaat di Filipi taat. Ya, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, karena kamu taat, maka kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa harus takut dan gentar? Karena kamu bukan menghadap aku sebagai manusia, kamu menghadap kepada yang tidak pernah berhenti matanya, yang mengawasi engkau. Dimanapun kau berada, dia selalu ada dan melihat kamu. Dan dikatakan sini, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jemaat kalau nggak ada pemimpinnya malas, ada pemimpinnya rajin. Di mana-mana gitu. Kalau yang khotbah itu pendeta yang dia senangi, wah gembalanya, wah datang penuh. Begitu sebulan gembalanya sakit, langsung sepertiga habis, tinggal sepertiga. Dan di mana-mana itu seperti itu. Kenapa? Ada favoritisme. Dan itu nggak bisa ditolak, saudara. Itu adalah daging kita, manusia kita. Kita tidak melihat berita kebenaran yang dibawa, kita melihat siapa yang membawa. Dalam doa pagi saya mengatakan penyembahan berhala berlangsung dalam gereja Tuhan. Favoritisme itu adalah cikal bakal penyembahan berhala yang membinasakan engkau. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan saudara ya. Jadi dikatakan bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pak, kekudusan Bapak mengatakan manusia yang kerjakan dan dengan kuasa dari Allah diberikan pada manusia. Ya, betul. Tapi ini jelas Pak dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, kalau saudara teliti, keselamatan di sini bukan keselamatan hidup dan mati, surga dan neraka.
Tetapi ini adalah keselamatan yang ada di dalam lingkungan gerejawi. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang diselamatkan, bukan mencari keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu, artinya kamu sudah selamat. Ini arti kalimat itu tuh, bukan kamu mencari selamat. Pak selamat ada, nggak usah dicari-cari. Mencari keselamatan nggak mungkin kamu cari. Jadi tetaplah kerjakanlah, artinya tetaplah kamu sudah memiliki ini, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan itu bukan saya kerjakan dapat, enggak, kamu sudah dapat, kamu kerjakan. Saudara, orang memilih orang dengan Allah memilih orang itu beda jauh, dan tidak ada orang bisa memilih seperti Allah, dan saya percaya itu. Maksudnya begini, ya. Yesus waktu mau mulai pelayanan, dia mulai dengan apa? Pengakuan dari surga. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada seorang nabi pun dalam perjanjian lama yang dapat hak ini. Satu pun gak ada. Dan tidak ada satu nabi pun yang dipuji Tuhan seperti ini. Apalagi pemimpin agama-agama, gak ada. Dan hanya anaknya. Jadi dia memberikan apa? Dia memberikan pengakuan terlebih dulu. Dia berkenan terlebih dulu, dia memberikan kelayakannya, dia memberikan pilihannya di depan. Kalau kita enggak, kita lihat dulu benar enggak kamu, baru kita, ini dipilih. Nah beda kita dengan Tuhan di situ. Mata Tuhan sempurna dari awal, sejak kekekalan dia tulis namamu dalam kitab kehidupan, dia tahu. Tapi kita enggak. Jadi mata kita ini melihat keselamatan, bisa pisah sana, pisah sini, bisa di depan, bisa di belakang, ini selamat enggak orang ini? Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia memilih setiap kelahiran, setiap roh yang ada dalam jiwa manusia, dan setiap orang yang diselamatkan dipilih dalam kekekalan sejak kekekalan. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Sejak kekekalan engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu yang dikerjakan, bukan belum kita alami. Jelas sekali kalimat ini, saudara. John Owen mengatakan, nggak usah kamu neko-neko, belajar dari Alkitab, begitu jelas bahwa keselamatan itu sudah ada dan kamu kerjakan. Keselamatan sudah diberikan, dianugerahkan, kamu kerjakan. Yesus sudah diberikan anugerah sebagai anak dan dia mendapatkan itu, dia baru bisa kerjakan. Jadi saya tanya, status dulu atau perbuatan? Saya tanya. Banyak orang mengatakan, perbuat baru kasih status. Semua pegawai kan diuji seperti itu. Hamba Tuhan semua diuji seperti itu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak memilih seperti manusia. Semua manusia memilih presiden, memilih raja, pasti dicari yang pinter. Begitu rajanya, presidennya, waduh presidennya seperti Jokowi, nggak profesor, nggak pinter, semua yang pinter-pinter merendahkan semua. Kenapa? Aduh, presiden saya pendidikannya cuma S1. Sedangkan kita semua S3. Ada S3-nya 4 lagi. Ada S3 4 saja. Jadi dapat S3-nya itu 4. Doktor. Oh, hebat sekali ini. Ada yang 7 di luar negeri. Doktor gitu kan. 7. Terus presidennya nggak lulus SD semuanya. Saya tanya, saudara, apakah orang seperti ini kemudian tidak mau tunduk pada presidennya? Nggak bisa. Dia memimpin, kamu sepintar apapun ikut semua. Nah, saudara, kalau gereja memulai dengan cara ilahi, cara Allah, saudara, penginjilan itu cepatnya luar biasa. Tapi dengan cara dunia, tidak akan bisa sampai kapanpun gereja. Dan saya pernah mengatakan kepada beberapa pemimpin yang mengandalkan kekuatan gelar. Dan saya beritahu, Tuhan tidak mendasarkan misi dengan kekuatan gelar kepandaian manusia. No. Hati. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh, 12 muridnya, semua hampir sebagian besar nelayan. Dan tidak ada yang berpendidikan teologi. Dan semua sekolah teologi yang mendidik hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti prinsip ini, engkau sedang menahan penginjilan, menahan amanat agung yang besar. Dan itu prinsip Alkitab. Tuhan tidak memilih, tidak mempersiapkan seperti kamu persiapkan. Betul kan? Tuhan mempersiapkan dengan caranya sendiri. Tuhan mempersiapkan Daud
Tapi yang dipilih rakyat Saul. Kalau Daud dilawankan dengan Saul, nggak mungkin menang. Apalagi dilawankan Goliat. Cecunguk dia. Dianggap anjing dia. Ngapain kamu pakai ketapel-ketapel, emang aku anjing gitu? Mau main dengan anjing gitu? Saudara, itu nggak masuk akal. Tapi kuasa Tuhan itu sempurna. Nah, prinsip inilah yang ada di dalam hati orang-orang bertanggung jawab. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Saudara, apa artinya Allah mengerjakan? 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu apa? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan waktu dia mau mengerjakan pada kamu, memberikan keselamatan, kamu mampu kerjakan. Itu bukan berdasarkan akan kemampuan dirimu, bukan. Berdasarkan kerelaan dia. Kesukacitaan dia, kemauan, kebebasan dia. Saudara, ini pengajaran yang menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Allah rela itu menunjukkan apa? Aku berdaulat. Jadi semua saya ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku rela. Aku serahkan diri padamu. Engkau berdaulat atas hidupmu dan kau serahkan kepada yang berdaulat atas hidupmu. Didaulat untuk berdaulat dan dikembalikan kepada yang berdaulat. Kalau nggak ngerti, dipikir lagi. Ya, saudara, Allah mengerjakan. Artinya apa? Bahwa Allah yang bergerak, Allah yang acting. Saudara, Allah yang mengusahakan. Apa yang mengusahakan? Saudara, dari pikiranmu, hatimu, perasaan, dan seluruh hidupmu itu, Tuhan sedang menggerakkan engkau, mengerjakan, mengoperasikan Kristus itu dalam hidupmu. Menghidupkan Kristus dalam dirimu. Bukan aku, tapi Kristus yang hidup dalam diriku, betul? Jadi kalau saya bisa mengerjakan, sadarlah betul-betul memang kamu yang kerjakan, betul. Saya yang Tuhan gak ada kok. Saya yang kerjakan ini, keselamatan saya, betul kamu kerjakan. Tapi dari mana kamu bisa kerjakan? Baru kita langsung rendah hati. Dan kita tidak mampu untuk merendahkan orang lain. Saudara, ada satu perkataan dari Vance Schaeffer, saya lupa bukunya apa ya, tapi pernah saya baca. Waktu ditanya, kenapa kamu tinggalkan kekayaan, kehormatan, dan juga kedudukan, terus nama dirimu, kamu anaknya orang yang luar biasa, yang tinggi sekali dalam derajatnya gitu. Dia mengatakan apa? Sesuai kalimat dia. Dan termasuk orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahwa apa yang dia miliki itu semua di hadapan Tuhan adalah sampah. Bayangkan, saudara. Yang dibanggakan manusia, kedudukan, prestasi. Paulus kata apa? Semua sampah. Di hadapan Kristus, harta yang kekal, yang mulia, semua harta itu jadi sampah semua. Nggak ada bandingannya dengan Kristus. Jadi kalau saya bisa memberikan hidup saya kepada Tuhan, saudara, itu bukan kebanggaan. Itu karena Tuhan kerjakan dalam diri saya. Saya hanya seorang hamba. Luar biasa mental ini, saudara. Jadi orang yang berhasil begitu, dia tahu memang saya yang kerjakan. Tetapi dari mana itu saya dapat? Dari Allah. Dia yang dimuliakan. Saya hanya hambanya. Jadi semakin dia banyak memberi, dia semakin nggak gelo, saudara. Nggak gelo. Nggak menyesal dia. Waduh, tahu gitu nggak saya kasih. Saya lagi butuh uang sekarang ini. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Waktu kamu memberi, ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan waktu kamu memberi. Berbahagialah orang memberi daripada yang menerima. Dan itu kalimat dari Tuhan Yesus yang tidak dicatat dalam Injil, yang dicatat oleh Rasul Paulus. Jadi tanggung jawab kita apa? Saudara, seluruh hidup kita ini harus berpatrun, harus seiring, sehati, sepikir dengan apa? Dengan kehendak Bapa, kehendak Kristus. Saudara, itu artinya Allah mengerjakan. Saudara, berdaulat itu artinya apa? Autonomi.
Otonomi daerah artinya daerah itu berdaulat, kamu jangan ikut-ikut ya. Daerah semua. Jadi peraturan daerah dan peraturan pusat gak karu-karuan. Berlawan semuanya. Aku berdaulat, saudara, itu kedaulatan otonomi yang salah arah, salah kaprah, dan merusak negara. Daerah yang paling luar biasa, yang paling ya dikatakan paling baik, mendekati sempurna itu adalah Amerika. Otonomi federasi. Sampai hari ini Amerika terbaik di dunia. Setiap daerah state itu punya masing-masing kebijakan. Pajaknya beda-beda. Karena daerah miskin, daerah kaya, semakin kaya pajak semakin hebat sekali. Saudara, kalau saudara tinggal di New York, di Los Angeles, atau di Las Vegas, pajaknya saudara pusing. Tapi kalau saudara berada di daerah pinggiran-pinggiran Meksiko yang masih Amerika, pajaknya rendah sekali. Kenapa? Karena memang gak bisa dipajaki. Negara kita hantam kromo, sama semuanya. Ini semua sama, nggak bisa, saudara. Kalau mau baik adalah harus meneliti bagian-bagian rakyat yang ada, dan itu sulit sekali. Kalau tidak ada hati Kristus, itu sulit, saudara. Ya, tanpa itu kita sulit. Oke, jadi artinya berdaulat apa? Tidak terpengaruh dengan apapun dari pihak luar dirinya. Jadi siapa yang bisa berdaulat? Manusia bisa berdaulat. Aku menentukan hidupku, aku menentukan siapa suamiku, siapa istriku. Kan gitu kan? Jangan ikut campur papa mama. Aku yang nentukan. Kamu gak ikut campur, papa mama sudah arahkan kamu, gak bisa kemana-mana kamu. Seorang anak pasti patronnya itu orang tua. Cari suami, cari istri, persis harus seperti orang tua. Karena dia lihat orang tua mamanya tiap hari. Gak mungkin tetangganya dilihat terus kepingin seperti tantangannya. Enggak. Saudara, jadi patronnya itu secara preferensi dia sudah dipengaruhi. Kemana dia mau pilih, dia sudah ada pengaruhnya. Manusia tidak mungkin tidak dipengaruhi dalam segala hal. Jadi kalau dikatakan ada freedom, ada kebebasan, saudara, itu semua adalah kebohongan. Karena tidak ada kebebasan mutlak dalam diri manusia. Dan hanya Allah. Allah mengatakan, aku membeli engkau, aku yang rela. Aku mengerjakan semua dengan hikmatku. Saya tanya sekarang, siapa lebih pintar, lebih berhikmat dari Allah? Gak ada. Masa Allah tanya pada Abraham, gimana? Aku boleh nggak membunuh Sodom Gomora? Saudara, itu Allah tidak berdiskusi dengan Abraham loh. Dia tetap akan hancurkan Sodom Gomora. Cuman karena dia mengasihi Abraham, karena ada Lot di sana, dan Allah menunjukkan bagaimana hati Abraham dan bagaimana hati Allah. Dan itu terdalam dari Injil. Saudara perhatikan, hati Abraham dan hati Allah itu menunjukkan Injil yang dibawa oleh Allah dan Injil yang dibawa oleh Abraham itu begitu banyak perbedaannya. Keterbatasan pikiran Abraham dan ketidakterbatasan hikmat Allah itu tidak terpengaruh dengan tawar-menawar itu. Dan saudara tahu, tidak sampai 10 orang. Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menghancurkan, tapi dia menyelamatkan. Dan itu tidak ada dalam kamus pikiran Abraham. Dan jika kota itu dihancur dengan api dari langit, buah seperti itu, Abraham berpikir, mati ini Lot. Bagaimana dia melarikan diri? Tuhan tidak. Orang benar dilindungi Tuhan. Orang benar tidak mendapatkan murka Tuhan. Tetapi istri Lot akhirnya binasa. Saudara, jangan menyalahkan istri. Pak, di Alkitab itu kok sering wanita yang sial, Pak ya. Jangan tanya saya. Itu kaum feminis waktu saya tesis itu, saya membahas itu. Saudara, itu ada jawaban-jawabannya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang kita sulit untuk melihat. Karena seorang wanita itu intuitifnya sangat rentan sekali. Ayub dicaci maki oleh istrinya. Disuruh mengutuki Allah. Betul? Abraham jatuh dalam kelemahan karena Sarah. Adam karena Hawa. Saudara tanya saya, Pak, bagaimana Bapak menjelaskan ini? Tanya Tuhan.
Saya cuma bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, nggak sejelas Tuhan. Mengapa seperti ini? Dan itu semua dalam karya Allah, bahwa Allah mengasihi wanita dalam seluruh kelemahannya. Dan itu jawaban saya kepada feminis. Kamu menghina Allah karena Allah menciptakan wanita seperti ini. Sebaliknya, Allah sangat mengasihi wanita, sehingga dalam kelemahannya seperti itu, Tuhan punya kuasa tetap dalam kebenaran. Tuhan setia kepada orang-orang ini, dan Tuhan tetap lindungi mereka. Tidak dibuang, tidak dibinasakan Sarah itu, tapi menjadi ibu segala bangsa. Luar biasa nggak? Kamu lihatnya itu kelemahan-kelemahan yang mungkin bagimu Allah itu lemah. Tapi ingat baik-baik, Sarah menjadi ibu bangsa-bangsa. Dan itulah jawaban yang tidak bisa dilepaskan. Nah saudara, kita melihat yang kedua adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Responsibility. Saudara, adalah ada tugas beban yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Part of me, part of me. Itu bagian Allah, part of God. Nah sekarang bagian saya apa? Self burden saya itu apa? Kalau Tuhan punya beban, wah Tuhan pasti bisa lakukan, nggak mungkin bisa lakukan. Tapi kita punya beban, bisa nggak kita lakukan? Saudara jangan lupa. Waktu Allah menciptakan manusia dengan karyanya, dengan the image of God, dengan rohnya, dia memberikan tanggung jawab. Beranak cuculah dan kuasailah bumi. Betul? Segala keindahan, keistimewaan, talenta itu, saudara, Tuhan tidak pernah memberikan itu dengan cuma-cuma tanpa tanggung jawab. Termasuk semua yang kamu terima dari keuntunganmu, dari hasil jerimu, nafkahmu, hidupmu, itu semua akan dituntut Tuhan. Saudara, saya pernah punya pengalaman dengan satu keluarga. Ya. Keluarganya ada di Surabaya atau Sidoarjo gitu, perbatasan. Nah dia tuh dulu itu dia miskin sekali. Bahkan untuk beli kaos pun itu nggak bisa, saudara. Beli kaos satu pun itu nggak bisa. Dan waktu dia kemudian bisa berhasil dan dia punya toko dan juga berkaitan dengan baju-baju itu, saudara tahu apa yang dikerjakan? Dia selalu minta pada semua saudaranya, baju-baju yang masih baik yang nggak kamu pakai kumpulin semua. Kenapa? Berkati orang-orang semua. Saudara percaya atau tidak? Orang-orang miskin dengan kekayaan orang kaya, baju yang banyak, itu lebih untuk memberkati orang miskin. Saya percaya itu. Karena orang kaya bajunya yang dipakai itu paling 12 kali, gitu kan? Orang miskin setahun sekali. Dan itu berlimpah-limpah dan sampai mati pun bajunya ada. Dan itu ratusan baju. Saya tanya, kalau satu orang, satu keluarga seperti ini, itu bisa memberkati orang miskin berapa banyak? Kita nggak pernah berpikir ketidakadilan ini. Makanya kenapa kalau saya dapat berkat jas lebih dari satu, itu saya pikir apa? Saya pikir langsung siapa yang mau dikasih. Kalau tidak saya salurkan, saya dosa loh, saudara. Kenapa kamu diamkan baju-baju di rumah, ngapain? Jadi rusak semua buat apa? Itu banyak sekali, itu harus dibagi. Kamu juga nggak pakai kok. Yang kamu pakai ya jangan dibagi gitu. Dan sisa kita itu lebih untuk memberkati orang-orang nggak punya baju. Kalau seluruh orang-orang yang mampu di dunia ini membagikan itu kata Billy Graham. Saudara tahu, kalau semua orang percaya mau punya hati seperti Kristus, nggak usah tahun 2000 berapa akan Yesus datang. Dulu-dulu sudah datang Tuhan Yesus katanya. Karena betapa malasnya kita, sehingga sampai lamanya Tuhan gak datang itu karena juga ada unsur, karena kamu tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil mempercepat kedatangan Tuhan. Dalam Matius pasal 24. Di situ. Ya, jadi tanggung jawabnya apa? Saudara, ada tanggung jawabnya. Nah, saudara perhatikan, tanggung jawab itu ada beban dan ada positifnya adalah kamu dipercaya. Nah, itu saudara. Jadi kalau orang kasih beban, kamu kerjakan ini, gini-gini. Artinya apa? Kamu dipercaya, kamu akan bisa melakukan itu. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Ya kan? Yang tidak mengerjakan talenta 1. Tapi semua bisa kerjakan. Kenapa yang satu nggak bisa kerjakan? Karena malasnya luar biasa. Karena dia berpikir, kok enak kamu saya yang kerja.
kamu yang dimuliakan. Nggak mau saya. Ini kurang ajar ini orang Kristen kayak gini. Saya tidak mau Tuhan dimuliakan. Ya saya dong yang dimuliakan. Dipuji-puji sedikit saya ikut gitu. Nggak bisa. Saudara, ini adalah satu ilustrasi yang sangat jelas. Bahwa talenta, tanggung jawab adalah bukan hanya beban, burden. Tetapi trustworthiness. Satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada engkau. Jadi kalau keselamatan aku berikan padamu, maka kamu bisa kerjakan keselamatan. Dengan apa? Dengan taat. Pak, saya nggak bisa kerjakan terus. Lupa, sering lengah, lalai. Saudara tahu? Engkau melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Di dalam kelemahan, kelelahan saya, kelengahan saya, kelalaian saya, Tuhan masih memberikan saya. Dan betapa indahnya menjadi orang Kristen, saudara. Saya masih dipercaya. Kalau kita masih dablek dan terus sampai kemudian kita tersesat, kita lepaskan semuanya dan kita kemudian ingin seperti dunia. Nah, kamu hilang udah. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan kamu berkali-kali, berpuluh kali, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai akhir hidupmu, kamu tidak menerima Rohnya yang membawa kamu kembali. Artinya kamu bukan miliknya. Dan itu tanggung jawab kita. Siapa yang bisa mengerti ini? Itu semua diri kita sendiri. Kalau ada Roh Tuhan, ada keselamatan dalam diri kita. Kita nggak mungkin berdiam bermalas-malasan. Kita nggak mungkin tidak ada panggilan itu. Itu Roh Tuhan itu akan membakar dalam hatimu. Dan semakin kamu dingin, roh itu semakin bakarnya semakin kencang sekali. Semakin membeku, rohnya semakin besar. Kenapa? Karena begitu lemahnya kita. Ya, oke. Saudara, mengapa kita susah untuk bertanggung jawab dan tidak mungkin, mustahil bertanggung jawab? Jawabannya satu. Sins. Kuasa dosa. Sehingga harus Tuhan Yesus yang datang. Yang memberikan contoh ketaatan dan tidak ada orang yang bisa lakukan ini. Dan Tuhan Yesus yang memberikan contoh jalan-jalan hidupnya. Bagaimana dia dicaci maki, bagaimana dia difitnah, bagaimana dia dijebak, bagaimana dia terus. Dan dia keluarkan kata-kata yang sangat indah. Ketegasan dengan kelemah lembutan ada dalam diri Yesus Kristus. Waktu berdaulat antara kekuatan, kedaulatan Allah itu dengan tanggung jawab dia sebagai manusia. Bagaimana dia menghindar waktu dia mau dibunuh. Saudara, bagaimana dia serahkan dan dia berkata pada murid-muridnya, aku akan menyerahkan hidupku. Saudara, berapa tahun? Tuhan Yesus dicari 3 tahun. Dijebak, diburu, ditangkap. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan dirinya. Dan itu kunci tanggung jawab Tuhan Yesus. Allah berdaulat. Dengan kuasanya, nggak mungkin kamu pegang anak saya. Apalagi mau tempelin dia, nggak mungkin. Roh-roh jahat aja nggak mampu kok melawan dia, apalagi kamu. Herodes, iblis saya nggak bisa kalahkan anak yang baru lahir itu kok. Herodes bikin membunuh orang, anak-anak dibunuh semua, nggak akan sentuh anak ini sama sekali. Dan sampai dia doa di Taman Getsemani. Dan dia mengatakan, biarlah kehendakmu jadi. Dia serahkan tubuhnya. Dan mulai saat itu dia tempel. Ditonjok, ditendang, diludahi, dihajar habis-habisan sampai mati dalam tubuh yang sangat menggenaskan. Saudara, saya beritahu, tidak ada satu tangan yang bisa menghentikan Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan tubuhnya. Dia berdaulat atas hidupnya, tapi dia bertanggung jawab. Dia berikan tubuhnya dan dipecahkan di sana. Dan dia mati dan dia jalan dan dia angkat semuanya, seluruh dosa-dosa kita, dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, tanggung jawab Tuhan Yesus begitu besar. Dan bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan seperti itu? Cuman satu, penyerahan. Dan tidak ada yang lain. Taat total, artinya
bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Dan apapun dia alami, dia tetap lihat fokus, dia berjalan di sana. Dan memang itulah jalannya. Jadi saudara, iman Kristen adalah iman yang membawa seluruh dasar hidup kita, mengatakan bahwa keselamatan Allah kerjakan. Dan sekarang dikerjakan dalam diri kita, dan kita bisa kerjakan kenapa? Karena sudah dikerjakan oleh Kristus. Jadi Bapa mengerjakan di dalam diri anak, dan anak mengerjakan di dalam diri kita, dan di dalam diri kita mengerjakan apa yang diinginkan oleh Bapa dan dicontohkan oleh anak. Jadi pekerjaan kita adalah, saudara, menjadi serupa dengan anak. Dan akhirnya menjadi serupa dengan Bapa. Dan diserupakan dengan kuasa Roh Kudus. Dan ini adalah puncak kedaulatan daripada seluruh hidup kita. Nah, kita akan melihat. Saudara perhatikan. Ya. Nah, kita lihat ini. Yang slide yang ketiga. Saudara, orang mengatakan begini. Segala sesuatu, mulai dari mengasihi, mengampuni, dan semua buah Roh Kudus. Saudara, kita baru tahu. Yang memulai pekerjaan, yang menghasilkan buah sulung itu adalah Kristus. Bisa ngerti ini ya? Jadi buah Roh Kudus itu yang memproduksi supaya orang-orang percaya dapatkan itu adalah, semua adalah karena Allah yang terlebih dahulu. Allah yang mengawali terlebih dahulu. Jadi aku yang mengerjakan, waktu kamu kerjakan, aku mengerjakan. Jadi melalui Allah mengerjakan, kamu bisa mengerjakan. Waktu Allah mengasihi kamu, kamu bisa mengasihi Allah. Dengan apa? Dengan kasih yang berasal dari Dia, bukan dari yang lain. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, karena Allah lah, bukan manusialah yang mengerjakan di dalam dirinya, bukan. Tapi karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Mengapa orang-orang Puritan waktu setelah reformasi dan juga waktu zaman reformasi, seluruh pengajaran bahwa keselamatan adalah hasil usaha manusia, itu dikatakan sesat. Saudara harus tahu sekarang. Karena engkau menghina Tuhan Yesus. Jadi semua aliran gereja yang mengatakan bahwa saya berperan dalam keselamatan saya menentukan selamat atau tidak karena saya berdosa atau tidak bergantung pada saya. Saudara, engkau sedang menghina karya salib. Mengapa orang-orang begitu luar biasa sampai Athanasius dibenci oleh banyak bapak gereja. Dan dia berdiri, dia mengatakan, bahkan semua kamu melawan saya, hanya saya butuh satu, Kristus bersama saya. Karena kebenaran itu tidak bisa dijatuhkan dengan siapapun. Iblis pun gak bisa jatuhkan saya. Kebenaran apa? Allah yang mengerjakan, bukan kamu. Keselamatan absolut hanya dari Allah. Anugerah semata dan bukan karya manusia. Dan tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan demikian. Satu pun gak ada. Dan jelas Alkitab mengatakan Allah lah yang mengerjakan. Dan itu paling jelas. Mengapa Rasul Paulus tuliskan ini? Karena pergumulan jemaat yang masih menambahkan Kristus, masih mengurangi, masih mendiskon. Tidak bisa, saudara. Dan dia katakan, tidak bisa. Ini dikerjakan oleh Allah. Jadi waktu saya mengerjakan keselamatan yang dari pekerjaan Allah yang menyelamatkan saya, itu artinya pengudusan. Jadi ayat ini adalah ayat pengudusan. Bukan ayat penyelamatan. Kerjakanlah keselamatan itu adalah pengudusan. Dan kamu harus kerjakan, kamu harus taat. Kalau kamu gak bisa taat, gak bisa kerjakan, kamu bukan milik daripada Tuhan. Kamu tidak mendapatkan keselamatan. Karena secara otomatis, automate. Jadi mobil otomatis kan? Secara otomatis kalau kamu menerima keselamatan, kamu akan diberikan, perhatikan baik-baik, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, hidupmu, kemauanmu, dan seluruh pekerjaan-pekerjaannya. Udah jelas. Jadi waktu kita melihat Kristus, apa yang kita lihat? Saudara tahu? Seluruh kelemahan kita yang tidak bisa kita kerjakan. Seluruh tanggung jawab kita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dan Kristus mengambil semuanya.
Dan dia letakkan semua di dalam beban dia, hidupnya dia. Dan dia ambil. Kenapa? Karena dia mendapatkan sukacita yang besar setelah dia menerima kematian, penderitaan, dan mengalami maut itu, kebinasaan itu. Dikutuk dan dibunuh dan diangkat di salib. Dan disitulah muncul satu harapan manusia. Dan seluruh manusia akhirnya mendapatkan keselamatan yang kekal selama-lamanya. Dan itulah yang dicari, itulah yang dirahasiakan, yang didambakan oleh nabi-nabi dan semua kitab suci. Ingin sekali melihat itu, saudara. Dan saya bersyukur jika kita bisa mengingat kembali karya ini. Jadi di dalam Kristus kita melihat satu keberserahan, ketaatan, tanggung jawab manusia kepada kedaulatan Allah. Bahkan sampai mati, sampai dibinasakan. Walaupun dia tidak bersalah. Dan itulah pokok keselamatan yang adil bagi kita. Jadi Allah lah yang mengasihi kamu. Allah lah yang mengerjakan. Allah lah yang mengampuni kamu sehingga kamu mampu mengampuni orang. Jika saya tidak bisa mengampuni orang, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Jika kamu tidak mengasihi orang, kamu tidak bisa dikasihi oleh Allah. Dan itu semua adalah satu sebab akibat yang kekal, yang tidak bisa dipatahkan. Jadi orang Kristen itu pasti mampu mengampuni. Karena itu adalah jati diri keselamatannya. Jati diri akan status hidupnya, bukan hidupku lagi. Kalau kamu nggak bisa ngampuni, kamu nggak bisa terima, itu artinya apa? Bahwa kamu manusia yang lamamu masih ada. Kamu harus menanggalkan dan kamu harus pakai manusia baru itu. Dan kamu akan sukses dan berhasil dan berbahagia. Dan kita akan bersama-sama diikat dalam satu tubuh yang baru. Yang membuang semua ketidakmampuan kita. Kita bersyukur kita akan masuk dalam perjamuan kudus.